Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang akidah al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan pada kesempatan kali ini kita akan menukil perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang tatayyur. Bab ma ja'a al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala fi tatayyur, bab tentang perkataan-perkataan Imam Syafi'i terkait dengan tatayyur. Sebagaimana kita ketahui, tatayyur adalah mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar. Sebagaimana sering kita bahas, yaitu mengkaitkan nasib sial dengan angka 13 misalnya, atau dengan angka 4 ya. Dan ini banyak di tanah air kita, mengkaitkan nasib sial dengan misalnya suara burung gagak atau suara burung hantu, atau dengan menentukan kegiatan selanjutnya dengan suara tokek misalnya. Dan kalau misalnya duduk di depan pintu artinya begini. Dan ini disebut dalam istilah kita namanya tatayyur. Tatayyur. Dan asal tatayyur dari kata ta'ir, kebiasaan orang-orang Arab dahulu kalau mereka hendak ingin melakukan satu kegiatan, maka mereka menuju pada burung tertentu, kemudian mereka menghardik, mengusir burung tersebut. Kalau burungnya terbang ke kanan mereka, maka mereka melanjutkan kegiatan. Kalau burungnya terbang ke kiri, maka mereka hentikan kegiatan atau mereka tidak melanjutkan kegiatan mereka. Maka perbuatan ini namanya tatayyur. Asalnya terkait dengan burung dalam menentukan keputusan iya atau tidak dengan gerakan burung tersebut. Kalau burungnya terbang ke kanan berarti iya, lanjutkan kegiatan. Kalau burungnya terbang kiri maka berhenti. Namun akhirnya istilah tatayyur ini terkait dengan segala hal yang dijadikan tolak ukur untuk melanjutkan kegiatan atau tidak, baik terkait dengan yang dilihat, yang didengar, seperti tadi angka tertentu, hewan tertentu, burung hantu, terkait dengan hari tertentu, hari sial dan macam-macam, dan ini banyak sekali. Ternyata hal ini ditentang oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita bacakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. An Bahr bin Nasr qala haddatsana Syafi'i fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i telah menyampaikan kepada kami tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqirru tayra ala makanatiha, ya, ala makinnatiha, ya aqirru tayr, biarkanlah burung pada tempatnya, ya. Sebentar. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Hakim dalam Mustadraknya, dan disahihkan oleh para ulama, ya. Ala makinatiha, ya. Akhirut tayr ala makinatiha, ya. Taib, hadis ini kita tuliskan. Ini maknanya adalah biarkanlah, akhir artinya biarkanlah burung-burung ala wakriha, yaitu pada sangkarnya. Apa maksudnya? Ini secara umum hadis ini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua tafsiran. Yang pertama yaitu jangan ganggu burung-burung. Jangan ganggu burung di sarangnya. Seperti mengusir burung sehingga diambil anaknya, atau mengusir burung diambil telurnya, ditakut-takutin. Ini terkait dengan adab, ya, terkait dengan adab terhadap hewan. Adab terhadap hewan.
Dan ada tafsiran kedua, ini tafsiran Imam Syafi'i. Ini diantaranya jangan melakukan tatoyur, jangan melakukan tatoyur. Artinya jangan kalau kau ingin melakukan sesuatu, engkau pergi ke cari burung, kalau nggak dapat burung, kau pergi ke burung yang lagi disangkarnya, kemudian kau usir. Kalau terbang ke kanan, kau lanjutkan perjalanan, kalau terbang ke kiri, kau tidak melakukan perjalanan. Jangan melakukan tatoyur, dan ini tafsirnya Imam Syafi'i. Sebagaimana dinukilkan tadi oleh muridnya, ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika ditanya tentang hadis ini, beliau berkata, "Inna ilmal Arab atau ilmal Arab kana fi sajri at-tayr wal bawarih wal khatt wal i'tiyaf." Kata Imam Syafi'i, dulu ilmu orang-orang Arab dahulu terkait dengan zajri at-tayr, yaitu mengusir burung, wal bawarih sama wal bawarih itu juga burung yang diusir, yang lari ke kiri atau lari ke kanan. Wal khatt adalah terkait dengan dulu orang-orang Arab menentukan masa depan atau melihat masa depan dengan menulis garis-garis di tanah yang disebut dengan tarq, ya. Wal i'tiyaf juga tatoyur terkait dengan burung. Ini semua adalah istilah-istilah yang terkait dengan tatoyur, ya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, cuma al-i'tiyaf al-iyafa ini khusus tentang burung. Wa kana ahaduhum idza ghada min manzilihi yuridu amran nadhara awwala ta'irin yarahu. Kata Imam Syafi'i, dahulu orang-orang Arab kalau mereka ingin pergi meninggalkan rumah mereka, itu ada yuridu amran, ingin melakukan satu kegiatan, nadhara awwala ta'irin yarahu, maka mereka mencari burung yang pertama kali mereka lihat. Fa in sabaha an yasarihi, kalau ternyata burung tersebut terbang ke arah kirinya, fakhtala an yaminihi, ya. Kemudian tiba-tiba terbang, tadi ada burung sebelah kiri dia terbang, terus tiba-tiba melewati ke arah kanannya, qala hadza tayrul ayamin, ini adalah burung kebaikan, burung kebaikan. Famadha fi hajati, maka dia pun melanjutkan kegiatannya. Dia lihat burung, mana burung lagi terbang, oh ada burung terbang sebelah kiri, tahu-tahu burung tersebut lewat sebelah kanan, dia ini berarti nasib baik, lanjut. Wa in sabaha an yaminihi, tapi kalau burung lagi terbang sebelah kanannya, famara an yasir, kemudian belok sebelah kirinya, wah ini kata dia, hadza tayrul asyaim, ini adalah burung sial. Faraja'a, maka dia pun kembali tidak melanjutkan kegiatannya. Wa qala hadhihi hajatun mas'umah, dan dia akan mengatakan ini adalah kegiatan yang buruk, kegiatan yang membawa sial, ya. Ini kebiasaan orang Arab yang disebut dengan tatoyur, yang menentukan lanjut kegiatan atau tidaknya dengan burung, ya. Tentu ini adalah kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu syirik, tatoyur itu syirik, tatoyur adalah syirik. Karena dikatakan syirik oleh Nabi SAW, karena bagaimana seorang mengkaitkan nasibnya dengan seekor burung, burung tidak ngerti apa-apa, ya. Burung ini tidak tahu tentang masa depan, dan burung ini tidak tahu mana yang terbaik bagi orang tersebut. Bagaimana seorang mengkaitkan baik buruknya dia kepada burung? Burung saja tidak pernah berpikir demikian. Mungkin kalau burung bisa berpikir, dia bingung juga. Ini orang kenapa jadikan saya penentu nasib baik nasib buruk? Seharusnya kalau saya yang menjadikan dia. Kalau burung bisa berbicara, mungkin dia bilang, wahai manusia yang berakal, seharusnya saya yang tanya sama kamu, mana yang lebih baik, kanan atau kiri? Ini kamu malah nanya sama saya. Artinya burung saja tidak pernah berpikir demikian, kemudian kita menjadikan burung sebagai patokan benar atau buruk. Dan demikian manusia kalau sudah terjerumus dalam khurafat, maka dia melakukan hal yang aneh-aneh, ya. Menentukan nasibnya kepada hewan. Ada suara tokek, dia pergi tidak, apa hubungan tokek? Gimana otaknya dipakai untuk menentukan nasibnya dengan tokek? Ya. Terkadang bertanya kepada orang gila. Subhanallah, saya pernah di zaman-zaman dulu masih di Papua, lagi musim porkas. Banyak orang tua, tetangga-tetangga pada nulis porkas, cari nomor yang muncul. Ada orang gila, mereka datang sama orang gila. Mereka bilang, "Pak, nomor porkas berapa?" Orang gila juga bingung apa yang ditanyakan. Ditanya terus, nomor porkas berapa? Jadi dia yang berakal nanya kepada yang tidak berakal. Nah, itulah kalau khurafat macam-macam. Yang berakal malah nanya kepada yang tidak berakal. Dan itu manusia. Lihatlah bagaimana
manusia bertanya menentukan nasibnya kepada burung. Yang burung aja tidak tahu apa-apa kok dijadikan patokan maju atau tidak sebagai tempat keputusan. Demikian juga seperti kondisi sekarang sebagian orang ya yang waras malah pergi ke orang gila untuk mencari keberkahan. Tidak tahu yang wali yang mana, yang waras atau yang gila. Namun demikianlah kalau khurafat sudah masuk dalam pikiran seorang, dia bisa melakukan yang aneh-aneh. Sebagaimana kita tahu orang manusia menyembah sapi, manusia menyembah batu, manusia menyembah pohon, semua itu dari ketidakseimbangan dalam akal ya. Gimana kemudian seorang menentukan nasibnya kepada seekor burung. Dan itu kebiasaan orang Arab dahulu. Jadi intinya kalau seorang ingin melakukan kegiatan, dia cari burung. Burung terbang ke kanan. Kalau tiba-tiba burung jadi kanan belok ke kiri, ini sudah saya enggak jadi. Berarti ini nasib sial. Kalau ada burung dia terbang, lihat burung terbang, saya tahu-tahu burungnya lewat ke kanannya, ini berarti nasib baik. Dan kemudian Imam Syafi'i berkata, kita lanjutkan, wa qala al-Hutai'ah yamdahu Aba Musa al-Asy'ari. Hutai'ah adalah seorang penyair yang disebut namanya Abu Mulaikah Jurul bin Aus bin Malik al-Absi. Dia adalah seorang penyair mukhadram, yaitu mendapati zaman jahiliyah, yaitu mendapati zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia tidak masuk Islam kecuali di zaman Abu Bakar. Dia tidak masuk Islam kecuali zaman Abu Bakar, sehingga dia tidak dikatakan sebagai sahabat. Karena dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi dia beriman setelah di zaman Abu Bakar. Dia pernah memuji Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang mulia, dengan perkataan dalam syairnya yang ditulis dalam diwan Al-Hutai'ah. Ya, Hutai'ah seorang penyair. Dia punya diwan dikumpulkan dari beberapa riwayat ya. Diwan Al-Hutai'ah, dia berkata, "Lam yazjurit tayra in marrat bihi sunuha wa la yafidhu ala qasamin bi azlami." Dia mengatakan Abu Musa al-Asy'ari tidak pernah melakukan tatoyor dengan menghardik burung ya. Meskipun burung tersebut misalnya terbang dari kiri ke kanan, dia tidak peduli mau terbang kiri ke kanan, kanan ke kiri, mau sanih atau barih, sunuh atau bawarih, dia enggak peduli mau terbang ke kiri, terbang ke kanan. Abu Musa al-Asy'ari tidak pernah peduli. Ini menunjukkan sahabat tertancap padanya tauhid, tidak peduli dengan kebiasaan yang sedang tersebar di masyarakat jahiliyah ketika itu. Jadi ini suatu tradisi yang tersebar. Orang Arab seperti semua. Namanya kalau sudah tersebar tradisi, biasanya orang ikut-ikutan. Tapi sahabat Abu Musa al-Asy'ari tidak. Wala yufidhu ala qasamin bi azlami. Demikian juga kalau dia menentukan nasib, dia tidak pernah menggunakan azlam. Azlam itu semacam kidah, semacam kita tahu, semacam gelas. Kemudian dimasukin tiga tulisan, ya, seperti orang Cina biasa. Iya, tidak, abstain. Jadi kalau orang iya, jalan. Digoncang keluar yang satu, tidak jalan, tidak jadi. Kalau keluar abstain, ulangi lagi. Ini semua kebiasaan jahiliyah dalam menentukan apa yang harus dilakukan di kemudian hari. Dan subhanallah, Islam telah mengganti dengan sesuatu yang indah, yaitu musyawarah dan salat istikharah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amruhum syura bainahum. Kaum muslimin urusan mereka dengan bermusyawarah. Kemudian juga Allah berfirman, wa syawirhum fil amr. Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermusyawarah dalam segala urusan. Kemudian juga ada syariat istikharah. Istikharah menyerahkan urusan kepada Allah, jangan serahkan kepada tokek, jangan kepada burung, jangan kepada kodok, jangan kepada, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan doa yang sebagaimana kita tahu dalam surat istikharah, fa innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, sungguhnya Engkau yang mengetahui, aku tidak mengetahui. Engkau yang berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui yang gaib. Allahumma in kana hadzal amr khairan li. Ya Allah, jika perkara ini baik bagiku dalam segera atau belakangan di dunia maupun di akhirat, maka mudahkanlah untukku, dan jika buruk maka jauhkanlah dariku. Siapa yang menggabungkan musyawarah istikharah maka tidak akan pernah menyesal. Tidak ada orang menyesal jika telah bermusyawarah dan telah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zaman dahulu mereka tentukan nasib dengan apa? Dengan burung, kalau enggak dengan bambu batang tiga batang yang mereka tulis iya, tidak, absen. Gimana mereka menyerahkan keputusan mereka pada benda mati atau menyerahkan urusan mereka kepada burung? Atau seperti orang misalnya
buang logam, iya atau tidak. Di tangga saya, kalau bilang iya lanjut, kalau enggak. Sama ini menyerahkan nasib kepada buang logam. Ini semua ikhtilal fil aqal, ini ada ketidakberesan dalam akal. Sebenarnya saya singgung. Kalau sudah bicara akidah, banyak orang yang akalnya tidak jalan. Maka kita bersyukur kepada Allah dapat hidayah, bisa melihat bagaimana sempurnanya syariat Islam, indah syariat Islam, logis. Tidak seperti keyakinan yang tersebar di masyarakat, tradisi-tradisi jahiliyah yang masih tersebar di masyarakat. Yakni annaha, kemudian kita lanjutkan perkataan Imam Syafi'i, yakni annahu salaka tariqal Islam fi tawakkul 'ala Allah taala wa taraka zajrat tayr, yaitu Abu Musa al-Asy'ari menempuh jalan Islam dalam bertawakal kepada Allah. Dia tidak peduli ada burung belok kanan belok kiri, tidak peduli. Dan dia tidak pernah menentukan nasibnya dengan azlam, dengan tadi iya atau tidak, absen tadi, tidak pernah. Tetapi dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggalkan tatayur, meninggalkan sikap mengusir burung. Kemudian waqala, Imam Syafi'i melanjutkan, beliau berkata waqala ba'dhu syu'ara'il Arab yamdahu nafsahu. Ada sebagian penyair dari Arab, penyair Arab yang memuji dirinya. Dan dia berkata dalam pujiannya, wala ana mimman yazjuru tayra hammuhu, ya. Wala ana mimman yazjuru tayra hammuhu. Jangan dibaca hammahu. Ini maksudnya, dan aku bukanlah termasuk orang yang hamnya, kesibukannya adalah mengusir burung. Hammuhu di sini fa'il dari yazjuru. Saya ulangi. Wala ana mimman yazjuru at-tayra maf'ul bih hammuhu. Asaha gurabun am ta'arrada tha'labu. Dia berkata, dan aku bukan termasuk orang yang kesibukannya adalah kalau menentukan nasib dengan mengusir-usir burung. Hamnya adalah mengusir-usir burung. Asaha gurabun, apakah ada gagak yang bersuara keras, am ta'arrada tha'labu, ataukah ada serigala yang menghadang di depan, aku tidak peduli, aku tidak peduli. Itu tawakal yang benar. Ya, ini Imam Syafi'i mengatakan inilah yang benar. Mau ada burung terbang kanan kiri tidak peduli, ya. Apakah ada burung gagak? Enggak peduli, enggak ada urusan burung gagak dengan apa yang akan kita jalankan, ya. Ataukah ada tiba-tiba serigala di depan sa'lab, depan, bukan berarti ini nasib sial kalau kita lanjut, enggak ada, ya. Kadang kita jalan tahu ada ular melintang, bismillah aja, kalau udah lewat baru kita jalan. Jadi ular lewat, ini kayaknya nasib sial, enggak ada urusan. Tidak ada urusan. Dia kebetulan lagi lewat aja. Atau seorang lewat atau ada kodok loncat, ini harus balik nih. Enggak, itu namanya semua tatayur, itu syirik, atiyar atau syirkun, itu syirik. Maka penyair Arab ini memuji dirinya dengan mengatakan, aku tidak peduli, bukan orang yang sibuk dengan mengusir-usir burung untuk menentukan nasib. Dan aku tidak peduli ada suara burung gagak yang keras ataukah ada sa'lab, serigala yang menghadang. Aku tidak peduli. Kalau keputusanku aku jalankan. Itu hanyalah anggap saja sebagai kejadian-kejadian alam yang sedang lewat. Tidak ada kaitannya dengan nasibku baik atau buruk. Taib, Imam Syafi'i melanjutkan. Jadi dia ditanya tentang hadis ini, akhiru tayr ala miknatiha. Ya. Taib. Kemudian beliau berkata, kanal arabu fil jahiliyah idza lam yara tayran sabihan fara'a ta'iran fi waqrihi harrakahu min waqrihi liyatir. Jadi orang Arab tadi kalau ingin menentukan nasib, dia cari burung yang sedang terbang. Nah, kalau dia tidak melihat dapat, dia nunggu kok enggak ada burung yang lewat. Burung lewat, mungkin lewat terus lurus. Nah, ini enggak bisa jadi patokan. Yang jadi patokan burung itu kalau lewat terus ke kirinya atau ke kanannya, itu jadi patokan. Jadi kalau burung cuma lewat, belum. Burung lewat belum bisa menentukan kepastian. Dia nunggu kapan ke kiri atau kapan ke kanan. Nah, kalau mereka tidak dapat burung sama sekali, maka kemudian dia melihat ada burung sedang berada di sarangnya, di sangkarnya, harrakahu min waqri, maka dia goyang-goyangkan. Liyatir, agar burung tersebut terbang. Fayanzur, setelah itu dia lihat, asalaka lahu tariqal asyaim au tariqal ayamin. Nah, lihat burung itu terbang ke mana, ke kanan atau ke kiri. Kalau burung yang sudah dia ganggu tersebut terbang ke kanan, berarti tanda kebaikan. Kalau burung tersebut terbang ke kiri, berarti tanda keburukan. Fayushbihu an yakuna qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini sangat bisa jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mendekati hal ini. Maknanya akhiru tayr ala makinatiha, ya, ay la tuharrikuha, ya, akhiru tayr ala makinatiha, yaitu
biarkan burung, la tuharrikuha, jangan kalian ganggu sangkarnya, jangan digoyang sangkarnya. Fa inna ma ya'taqiduna wa ma ya'maluna bihi minat tayrah la tasna'u syai'an. Karena apa yang dilakukan oleh orang Arab, yang dilakukan oleh mereka terkait dengan burung diusir itu tidak mempengaruhi apapun. Wa inna ma yasna'u fi ma yuwajjihuna lahu qada'ullahi azza wa jalla. Yang mempengaruhi mereka adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan burung itu yang menentukan, ya. Jadi ini tafsir dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang hadis ini. Dan disebutkan bahwasanya ketika disampaikan tentang tafsir ini, ya, Sufyan bin Uyainah, ya, menganggap ini tafsir yang benar, yang bagus tentang hadis ini. Jadi mereka bicara tentang tafsir hadis. Imam Syafi'i pakar dalam menafsirkan Al-Quran dan juga dalam menafsirkan hadis. Ibnu Uyainah ketika mendengar Imam Syafi'i menafsirkan hadis ini dengan tafsir yang tadi kita sebutkan terkait dengan tatayur, maka dia menganggap ini tafsiran yang baik. Sufyan bin Uyainah. Kemudian kita lanjutkan, Imam Syafi'i berkata, waqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tiyarah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tatayur, maka Rasulullah SAW berkata, innama dzalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi fala yasuddannakum. Sungguhnya itu hanya perasaan yang kalian dapat dalam diri kalian, maka jangan menghalangi kalian. Artinya gini, misalnya ada seorang berjalan, tiba-tiba ada burung atau ada tikus loncat depan dia, atau ada ular lewat, atau tiba-tiba dia beolin oleh burung merpati. Tiba-tiba dalam hatinya, kayaknya ini masalah ini, kayaknya ini peringatan. Itu kalian dapati. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innama dzalika syai'un yajidu ahadukum fi nafsihi. Itu hanyalah perasaan yang kalian dapati dalam diri kalian. Fala yasuddannakum, jangan menghalangi kalian dari hal kegiatannya, jangan dihalangi. Kalau kita terhalangi, itulah tatayur, itulah syirik. Jadi cuekin aja. Kita bilang atawakkal ala Allah, tawakkaltu ala Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah, bismillah. Jangan pedulikan. Perasaan itu mungkin muncul. Yang baru terbiasa yang bisa tinggal di kebiasaan masyarakat yang sudah jadi doktrin. Kalau ada begini berarti begini, dia sering dengar, lama-lama semakin doktrin sering diucapkan terpatri dalam jiwa. Bisa jadi kita tidak bisa hilang secara bersih dari hati kita. Ketika kita sedang jalan tahu-tahu dibeolin burung merpati, wah ini jangan. Meskipun itu dalam hati, lawan. Bismillah tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah, kemudian lanjutkan, ya. Ini asar atau perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Manaqib Syafi'i, ya. Kemudian juga Al-Baihaqi dalam Ma'rifat Sunanil Athar, dari melalui jalan Ibnu Khuzaimah berkata haddatsana Bahr bin Nasr bihi. Kemudian juga Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Manaqib Syafi'i dari jalan Yunus bin Abdul A'la an Syafi'i bihi nahwahu. Jadi ini perkataan Imam Syafi'i datang dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh para ulama Syafi'iyah. Ini dalil bahwasanya Imam Syafi'i tidak suka dengan tatayur dan melarang tatayur. Dan kita tahu tatayur di tanah air kita sangat banyak, terkait dengan angka, terkait dengan burung, terkait dengan hewan tertentu, terkait dengan musim tertentu, terkait dengan bulan tertentu, terkait dengan Rebu Pahing lah, Rebu Kliwon lah, Jumat Kliwon lah, macam-macam. Mengkait-kaitkan nasib sial dengan hal ini. Dan sudah kita bahas, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketika membahas tentang terkait dengan bulan Safar, beliau mengatakan tidak ada kesialan kecuali dengan maksiat yang kita lakukan. Kalau kita bermaksiat itu baru sial. Tapi kalau kita ada burung hantu lewat, ada burung gagak berteriak, enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Kalau kita ternyata mendapati keburukan bukan karena burung gagak tersebut, bukan karena ular yang sedang lewat, bukan karena serigala yang sedang loncat, enggak ada urusan. Bukan karena kita tinggal di ruang kamar angka 13, bukan karena kita tinggal di lantai 13, enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Makanya di tanah air ini luar biasa kalau kita lihat tatayur, ya. Tidak ada maskapai penerbangan pun yang kursi nomor 13, enggak ada. Mustahil kita dapat ada. Enggak tahu kalau maskapai yang baru. Yang lama tidak ada kursi nomor 13. Ya. Hotel juga nomor 13 hampir tidak ada, ya. Hampir tidak ada. Kalau kita di Arab Saudi, alhamdulillah hotel nomor 13, kamar nomor 13, nomor kursi pesawat nomor 13, tidak ada urusan, ya. Ya. Baik, kita lanjutkan.
Bab berikutnya, bab ma jaa 'anil Imam Syafi'i rahimahullah fil istisqa bin nujum. Bab tentang pernyataan Imam Syafi'i tentang al-istisqa, yaitu minta hujan dari bintang. Tentunya ini kekufuran dan merupakan kesyirikan. Taib. Sebelum kita membacakan perkataan Imam Syafi'i, saya ingin menyampaikan tentang hukum menyandarkan hujan kepada bintang tertentu. Ada tiga kemungkinan ya, tiga kondisi. Yang pertama, meyakini bintang ikut mengatur turun hujan, mengatur turunnya hujan. Ini adalah syirik akbar. Syirik akbar. Kufur akbar ya. Sama syirik kufur akbar. Seperti keyakinan sebagian falasifa, filsafat Yunani yang mengatakan bahwasanya benda-benda langit punya pengaruh dengan kejadian-kejadian alam ya. Bahwasanya benda-benda langit punya kehendak, mereka punya kehendak, di antaranya bisa menurunkan hujan. Ini kondisi pertama. Dan banyak orang musyrikin yang punya keyakinan seperti ini. Kemudian kondisi yang kedua, meyakini bintang bukan pencipta hujan, tapi sebab turunnya hujan. Ya. Maka ini adalah syirik kecil, tidak benar. Kecil. Yang ketiga, karena kita tahu bahwasanya karena bintang bukan sebab turunnya hujan. Sebagaimana pelangi bukan sebab turunnya hujan, bintang juga bukan sebab turunnya hujan. Jadi antara syirik kecil yang menyandarkan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Di antara ciri syirik kecil, meskipun ini tidak lazim, tapi di antara ciri syirik kecil adalah menyandarkan akibat kepada sesuatu yang bukan sebab. Contoh jimat-jimat. Saya mengatakan jimat ini bisa jimat. Ini semua syirik. Di antaranya bilang bintang sebab turunnya hujan juga syirik kecil, tapi dia bukan syirik besar. Beda kalau dia bilang bintang yang menurunkan hujan, bintang yang menciptakan hujan, maka ini adalah syirik akbar. Yang ketiga, meyakini munculnya bintang hanya munculnya bintang tertentu hanyalah penanda waktu dan bukan sebab hujan. Seperti kita mengatakan musim kemarau di bulan Agustus misalnya. Kita bukan bilang bulan Agustus sebagai penyebab musim kemarau, tapi kita bilang musim kemarau terjadi di bulan apa? Agustus ini misalnya. Maka ini hukumnya boleh, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Nah, hukumnya boleh. Baik. Kita baca pernyataan Imam Syafi'i tentang hal ini, bagaimana detailnya Imam Syafi'i tentang terkait hal ini. Qala Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, akhbarana an Malik an Salih bin Kaisan an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Zaid bin Khalid al-Juhani. Ya,
Qala, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, sahabat radhiyallahu anhu, dia berkata, jadi Imam Syafi'i membawakan hadis dengan sanadnya. Kemudian beliau berkata bahwasanya Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu as-subha bil Hudaybiyati fi ithri sama'in kanat min al-lail." Suatu hari Rasulullah SAW mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah. Itu tatkala terjadi umrah al-Hudaybiyah sekitar tahun 6 Hijriah. Ya. Fi ithri sama'in kanat min al-lail, yang Rasulullah salat subuh yang malamnya sempat hujan. Malam sempat hujan, kemudian Rasulullah SAW salat subuh. Falaman sarafa aqbala 'alan nas. Tatkala selesai salat, Rasulullah balik kepada manusia. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau habis salat melihat ke manusia. Siapa tahu dengan mengecek ada yang tidak hadir atau untuk memberikan wejangan. Faqala, maka Rasulullah SAW menyampaikan wejangan atau hadis atau kabar kepada para sahabat yang salat bersama Nabi di Hudaybiyah, itu sekitar tahun Hijriah. Kata Rasulullah SAW, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, "Asbaha min ibadi mu'minun bi kafirun." Ada di pagi hari ini, setelah hujan ini, di pagi hari ini, ada dari hambaku yang beriman kepadaku, dan ada di antara hambaku yang kafir kepadaku. Jadi Allah jelaskan, ini di pagi ini ada yang beriman, ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Adapun seorang yang berkata, sungguhnya kami telah diturunkan hujan dengan karunia Allah dan rahmat Allah, maka itulah dia yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Yang mengatakan Allah menurunkan hujan dengan karunia rahmatnya, maka ini adalah dia beriman kepada Allah dan kafir beriman kepada kata Allah dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binawi kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Adapun yang mengatakan bahwasanya kami telah diturunkan hujan dengan bintang ini dan itu, maka dia telah kafir kepadaku dan dia telah beriman dengan bintang. Ya. Baik. Di sini Imam Syafi'i mengomentari hadis tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di pagi hari terkait ya, komentar terhadap hujan semalam, maka ada dua model manusia. Yang pertama, beriman kepadaku. Kata Allah, beriman kepada Allah. Yang kedua, kufur kepada Allah, kafir kepada Allah. Adapun yang beriman kepada Allah, dia mengatakan, mengomentari hujan tersebut, dia mengatakan, mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Kami ditimpa diturunkan hujan dengan karunia dan rahmat Allah. Baik, ini tauhid beriman kepada Allah. Adapun yang kafir kepada Allah, dia mengatakan mutirna binau'i kadza. Kami dihujani dengan bintang tertentu. Ini tauhid kepada Allah. Ini bertauhid kepada Allah, kafir kepada bintang. Adapun ini sebaliknya, beriman kepada bintang, kafir kepada Allah. Baik, ini hadisnya. Apa komentar Imam Syafi'i? Kita bacakan. Qala Syafi'i, Rasulullah bi abi huwa wa ummi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menebusnya dengan ayahku dan ibuku, ya. Huwa Arabiyyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Arabi, orang Arab.
wasi'ul lisan, yang lisannya luas. Yahtamilu qawlu hadza ma'ani. Perkataan Nabi ini mutirna bi nau'i kadza wa kadza. Ya, kata Imam Syafi'i mengandung beberapa makna. Wa inna mamutira baina dhahraini qaumin aktsaruhum musyrikun. Dan peristiwa ini terjadi peristiwa Hudaybiyah. Dan ketika hujan turun kepada Rasulullah dan para sahabatnya di malam hari, Rasulullah sedang berada di manusia yang kebanyakannya musyrik. Lianna hadza fi ghazwatil Hudaybiyah. Ini terjadi di perang Hudaybiyah. Wa ara makna qaulihi wallahu alam, ya. Dan menurutku makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika imanun bi. Siapa yang berkata kami telah dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya, itu adalah beriman kepada Allah. Li'annahu ya'lamu annahu la yumtir wa la yu'ti illa Allah azza wa jalla. Karena dia tahu tidak ada yang bisa menurunkan dan tidak ada yang beri karunia kecuali Allah, maka dia beriman kepada Allah. Jadi komentar pertama jelas. Kenapa dikatakan bertauhid? Karena dia tahu tidak ada yang memberi kecuali Allah. Tidak ada yang memberi kecuali Allah. Taib, yang kedua, wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza. Adapun saya mengatakan kami telah dihujani oleh bintang, dihujani dengan bintang tertentu, alama kana ba'dhu ahli syirki ya'nuna min idhafatil matar ila annahu amtarahu nau'u kadza. Jadi Imam Syafi'i membawakan ini maksudnya. Imam Syafi'i bi nau'i kadza, maksudnya kata Imam Syafi'i sesuai dengan keyakinan kaum musyrikin. Yang meyakini bahwasanya bintang, benda-benda langit punya pengaruh. Kaum musyrikin, yaitu apa? Bintang menurunkan hujan. Ini kufur akbar. Ini tadi yang kita sudah sebutkan, mohon maaf, 3 model orang yang mengatakan menyandarkan hujan kepada bintang. Nah, ini kata Imam Syafi'i, hadis tadi dibawa kepada makna yang pertama, meyakini bintang ikut mengatur turunnya hujan. Ini syirik akbar, kata beliau. Fadzalika kufrun. Maka ba'dhu ahli syirk ya'nuna min idhafatil matar annahu amtarahu wa kadza, fadzalika kufur. Makanya kufur, ini kufur. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu kufur akbar, li anna nau waqtun. Karena bintang adalah waktu terjadi sesuatu. Wal waktu makhluk la yamliku li nafsihi. Nau adalah waktu dan waktu adalah makhluk dan dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Wala li ghairi, apalagi untuk menciptakan hujan. Waktu itu makhluk dan makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Wala li ghairi syai'an wala yumtir, dan makhluk tidak bisa menurunkan hujan. Wala yasna'u syai'an, dan tidak bisa membuat apa-apa. Fa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza ala makna mutirna. Fa amma man qala, kemudian beliau sebutkan. Jadi kata beliau, ini ada 2 makna. Maksudnya sesuai dengan keyakinan kaum musyrikin, bintang menurunkan hujan, maka ini kafir. Adapun kata beliau, jika maksudnya binau'i kadza, mutirna binau'i, perhati, binau'i kadza. Di sini bi, kami dihujani bi. Bi sama dengan maknanya fi nau'i kadza, fi nau'i kadza. Dan ini fi maknanya, bi maknanya fi. Maksudnya ketika. Jadi kami diturunkan hujan ketika muncul bintang ini, yaitu kami diturunkan hujan ketika muncul, bukan hujan, bintang bukan sebab dan bintang juga tidak menurunkan hujan, tapi ketika muncul bintang tertentu, maka ini tidak mengapa. Mengucapkan demikian. Perhatikan di sini bi maknanya fi. Binau dengan bintang tertentu, maksudnya ketika muncul bintang tertentu. Dan dalam Al-Qur'an Allah terkadang menggunakan kata bi dengan fi maknanya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala,
laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Bi Badrin ay fi Badrin. Sungguh Allah telah menolong kalian bi Badrin. Bi maknanya fi, yaitu di Badar. Bi maknanya fi. Kalau bi maknanya fi maka tidak mengapa. Seperti Allah mengatakan wa bil laili afala taqilun, dan bil laili bukan fil laili tapi bil laili. Bi maknanya fi. Di malam hari kalian tidak berfikir. Nah, kalau seorang berkata mutirna binau'i kada, kami diturunkan hujan, bi maknanya fi, pada ketika muncul bintang tertentu, maka ini tidak jadi masalah. Kenapa tidak jadi masalah? Karena dia tidak meyakini bintang yang menciptakan hujan, dan dia tidak meyakini bintang adalah sebab hujan. Tapi hujan turun ketika muncul bintang tertentu. Ini adalah jenis yang ketiga. Jadi Imam Syafi'i mengatakan hadis bisa dimaknakan dengan salah satu dari keduanya. Ya, makna hadis Nabi beliau mengatakan ini makna hadis Nabi, yang ini makna hadis Nabi. Namun jika dimaknakan dengan ini, jika maknanya dengan ini, maka tidak mengapa. Lafal. Tetapi yang Rasulullah maksudkan yang ini. Ini yang maksud. Baik. Beliau menyebutkan dalil. Ya. Jadi kalau kita mengatakan hujan ketika ada pelangi, enggak ada masalah. Jangan kita bilang pelangi ciptakan hujan, kafir. Kita mengatakan pelangi sebab hujan, ini juga salah. Karena pelangi tidak menyebabkan hujan. Tapi kalau bilang hujan setelah hujan, waktu ada pelangi hujan, ini tidak jadi masalah, ya. Karena kita hanya menjelaskan waktu, dzarful zaman atau dzarful makan. Ini yang mengerti bahasa Arab. Baik, kemudian kita lanjutkan. Fa amma man qala, adapun yang berkata mutirna binau'i kadza ala makna mutirna bi waqti kadza, siapa yang mengatakan kami diturunkan hujan binau dengan bintang tertentu, maknanya adalah fi waqti kadza, bi waqti kadza, ketika munculnya bintang tertentu, fa inna ma dzalika ka qaulihi mutirna fi syahri kadza. Sama dengan perkataan seorang kami diturunkan hujan pada bulan ini, yaitu bulan ini bulan musim hujan. Kapan hujan? Hujan itu turun musim di bulan Februari, di bulan Januari. Biasanya kalau bulan Januari hujan. Nah, itu enggak ada masalah. Kecuali kita bilang Januari sebab hujan, ya itu enggak boleh. Atau Januari menciptakan hujan enggak boleh. Wala yakunu hadza kufran, dan ini bukan kufuran. Wa ghairuhu minal kalam ahabbu ilayya minhu. Namun kalau kita ungkapkan dengan yang lebih jelas itu lebih baik. Jangan kita pakai kalimat kata ba, tapi kita gunakan kata fi. Kita bilang aja kami dihujani fi ketika syahru kadza. Qala Syafi'i, uhibbu an yaqula mutirna fi waqti kadza. Aku suka kalau seorang mengatakan dalam bahasa kesehariannya mutirna fi, kami diturunkan hujan fi waqti kadza, pada waktu tertentu, bukan dengan menggunakan bi. Wa qad ruwiya an Umar annahu qala yaumal jum'ah wa huwa 'alal mimbar. Karena ini pernah diucapkan oleh Umar. Maksudnya adalah bukan yang syirik tapi yang dibolehkan. Umar ketika hari Jumat dan dia di atas mimbar, beliau berkata, "Kam baqiya min nau'is thuraya." Kam baqiya min nau'is thuraya. Kata Imam Umar berkata, masih berapa lama lagi baru muncul bintang Thuraya? Faqamal Abbas faqala lam yaqum minhu syai'un illa al-awa. Tidak ada yang tersisa, hanya tinggal bintang al-awa. Ya, sebentar habis bintang al-awa, kemudian muncul bintang Thuraya. Jadi mereka bicara tentang bintang. Maksud Al-Abbas menyebut tentang bintang, Umar menyebut tentang bintang, bukan bintang-bintang tersebut mengaruhi alam semesta, tidak, tapi tentang waktunya. Wada'an nas hatta nazal al-mimbar, maka fada'a maka Umar pun berdoa kepada Allah minta turunkan hujan. Wada'an nas, orang juga berdoa minta turun hujan. Hatta nazal anil mimbar, kemudian Umar pun turun dari mimbar. Famutira mataran huyyin nas minhu, maka turunlah hujan yang banyak yang menjadikan orang bisa giat kembali. Wa qaulu Umar hadza yubayyinu ma wasaftu li annahu inna ma arada kam baqiya min waqti thuraya liyu'arrifahum bi anna Allah azza wa jalla qaddara al-amtara fi awqatin fima jarrabu kama alimu annahu qaddara al-har wal barda fima jarrabu fi awqatin. Jadi Umar bertanya kepada orang-orang, masih berapa lama lagi muncul bintang Thuraya? Bukan Umar maksudkan bintang Thuraya menurunkan hujan atau bintang Thuraya sebab turun hujan, tapi Umar mengatakan kita sudah punya kebiasaan. Biasanya Allah turunkan hujan ketika muncul bintang ini, ketika muncul bintang ini. Tidak jadi masalah seperti kita biasanya turun hujan bulan Januari, biasanya turun hujan kalau ada ini. Itu hanya menjelaskan tentang waktu, bukan menjelaskan sebab atau pencipta.
Sebagaimana kita bilang musim panas bulan Agustus, musim dingin bulan ini, bulan Januari, bulan Desember, sebagaimana kebiasaan yang mereka tahu dari waktu-waktu. Wa balaghani anna ba'dha ashabi Rasulullah sallam kana idza asbaha wa qad matara an-nas wa qad mutira an-nas qala mutirna bi naw'il fathi thumma qara'a ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Dan sampai kepadaku sebagian sahabat, kalau di pagi hari kemudian orang-orang telah ditimpa dengan hujan, maka dia berkata, kita telah diberi hujan dengan bintang Al-Fath, yaitu dengan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bacakan firman Allah, "Ma yaftahillahu lin-nas." Itu dia ingin menunjukkan bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia bilang bintang keberuntungan, ya. Ya, karena Allah mengatakan ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Tidak ada rahmat yang Allah bukakan di antaranya hujan yang Allah turunkan. Kalau Allah sudah turunkan tidak ada yang bisa menghalanginya. Kemudian beliau berkata juga, wa balaghani anna Umar bin Khattab aujafa bi syaikhin min Bani Tamim ghada muttaki'an ala ukazihi wa qad mutira an-nas fa qala ajada ma aqra al-mijdah al-barihah. Umar segera menuju kepada seorang syekh yang sudah tua dari Bani Tamim, dia sudah bertelekan di atas tongkatnya. Kemudian orang-orang terkena hujan, kemudian dia komentar dengan perkataan yang asal dia berkata, ajada ma aqral mijdah al-bariha. Sungguh baik bintang mijdah telah berbuat baik kepada kita semalam. Fa ankara Umar qaulahu, maka Umar mengingkari perkataannya ajada ma aqral mijdah, bahwasanya bintang mijdah telah berbuat baik kepada kita dengan menurunkan hujan. Ini adalah kesalahan. Kenapa? Karena orang ini menyandarkan hujan kepada bintang mijdah. Taib. Ini Imam Syafi'i rahimahullah ternyata detail, ya, detail. Tapi intinya dia membahas tentang masalah syirik, masalah kekufuran. Beliau membahas, ya, dalam buku-buku beliau, dan yang tadi kita sampaikan ini nukilan terdapat dalam kitab Al-Um, ya, masalah hati-hati dalam mengungkapkan ungkapan, jangan sampai salah menyandarkan. Disebut dalam kitab Al-Um dan juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Syafi'i dengan sanadnya, dan sanadnya sahih, ya, dengan sanad yang sahih. Taib. Gimana? Mungkin sampai di sini saja, ya, yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya tentang apa yang kita sampaikan, saya persilahkan.